Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Maya Salsabila. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 14, perilaku organisasi, yaitu konflik dan negosiasi. Yang pertama ada definisi konflik, yaitu sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah memengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala suatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Selanjutnya ada pandangan. Pertama, pandangan tradisional atas konflik, yaitu sebuah pandangan atau keyakinan yang menganggap konflik itu sebuah hal yang berbahaya, maka harus dihindari. Yang kedua, ada pandangan interaksionis atas konflik, yaitu sebuah pandangan atau keyakinan yang menganggap konflik itu sebuah hal yang positif, maka harus ada atau diperlukan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, dalam pandangan interaksionis atas konflik ini dibagi menjadi dua, konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional itu konflik yang mendukung sebuah kinerja dalam kelompok. Lain halnya dengan konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat sebuah kinerja dalam kelompok. Selanjutnya ada jenis konflik. Pertama, konflik tugas. Konflik tugas itu konflik yang berisi tentang sebuah tujuan dari sebuah pekerjaan. Yang kedua ada konflik hubungan, yaitu yang didasarkan pada sebuah hubungan interpersonal. Yang ketiga ada konflik proses, yaitu proses bagaimana pekerjaan itu dapat diselesaikan. Selanjutnya ada lokus konflik. Pertama ada konflik diadik, yaitu konflik yang terjadi dalam dua orang. Selanjutnya ada konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya ada antar kelompok atau konflik antar kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya ada proses konflik. Yang pertama ada pertentangan, kesadaran dan personalisasi, niat, perilaku, dan hasil. Nah, dalam proses konflik ini terbagi menjadi 5 tahap yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama, pertentangan itu berisi mengenai komunikasi, struktur, variabel pribadi. Nah, mengenai komunikasi sendiri itu, komunikasi itu menjadi sebuah dasar dalam sebuah konflik. Ketika komunikasi kita berlebihan, maka risiko terhadap sebuah konflik juga sangat besar. Selanjutnya ada struktur. Nah, maksud struktur di sini itu ketika dalam sebuah kelompok itu kan memiliki struktur antara yang lebih muda atau yang lebih tua. Nah, ketika anggota dalam sebuah kelompok semakin besar atau semakin banyak, maka risiko terhadap timbulnya sebuah konflik juga besar, apalagi ketika usia muda yang lebih banyak atau lebih besar. Nah, pasti akan mengakibatkan konflik yang besar juga, karena usia muda masih proses pemikirannya belum terlalu panjang seperti halnya orang-orang yang sudah berusia lebih lanjut. Karena keanekaragaman dalam sebuah kelompok itu menjadi sumber utama terjadinya sebuah konflik. Nah, yang terakhir ada variabel pribadi atau sebuah sikap kita, atau misal orang memiliki sifat pribadinya itu emosi ataupun suka marah atau egois. Nah, itu ketika terjadi konflik itu mereka sangat lebih ke berontak ataupun emosi yang meluap. Selanjutnya yang kedua ada kesadaran dan personalisasi, yaitu terdiri atas dipandang sebagai konflik dan dirasakan sebagai konflik. Dipandang sebagai konflik itu kita memiliki kesadaran bahwa kita terlibat dalam sebuah konflik. Lain halnya dengan dirasakan sebagai konflik itu kita terlibat dalam sebuah emosional ataupun rasa kecemasan, ketakutan ketika terjadi sebuah konflik. Yang ketiga ada niat, terdiri atas bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Yang pertama ada bersaing, yaitu suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan orang lain tanpa melihat sebuah dampak yang nantinya akan terjadi. Selanjutnya ada berkolaborasi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak itu melakukan konflik atas keinginannya sendiri untuk memuaskan sebuah kepentingan. Nah, menghindar yaitu kita tidak ingin bergabung dalam sebuah konflik atau menghindarinya. Selanjutnya ada berkompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak itu siap untuk menyerahkan suatu hal. Yang selanjutnya ada perilaku, yaitu perilaku para pihak dan reaksi orang lain. Perilaku para pihak bagaimana dan
reaksi ataupun respon dari orang lain mengenai perilaku para pihak tersebut itu bagaimana. Selanjutnya ada yang kelima, ada hasil, yaitu hasil yang fungsional. Hasil yang fungsional yaitu hasil yang dapat meningkatkan sebuah kualitas dalam kelompok. Sedangkan hasil yang disfungsional itu biarpun di dalamnya terdapat sebuah keanekaragaman masing-masing seorang, tetapi perbedaan itulah yang bisa dapat meningkatkan sebuah keputusan dalam sebuah kelompok atau organisasi. Tetapi jika sebuah perbedaan ataupun keanekaragaman terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi sebuah konflik yang sangat besar. Dan ada mengelola konflik fungsional. Selanjutnya ada definisi negosiasi, yaitu suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Yang pertama ada strategi perundingan. Pertama ada perundingan distributif, yaitu sebuah perundingan yang berupaya untuk membagi sumber daya secara adil ataupun cara tepat, biarpun dalam situasi kemenangan atau kekalahan. Lain halnya dengan perundingan integratif yang meyakini bahwa hanya ada satu set barang ataupun jasa yang bisa dibagikan terhadap para pihak. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Tentunya sebelum kita melakukan negosiasi pasti adanya sebuah persiapan dan perencanaan. Seperti kita mencatat sebuah pertanyaan, bagaimana sifat dari konflik tersebut, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut, apa latar belakang kita melakukan negosiasi ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kita sudah mempersiapkan dan merencanakan, kita selanjutnya mendefinisikan aturan-aturan dasar seperti siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana tempat kita negosiasi, berapakah waktunya, apakah cukup, dan lain sebagainya. Nah, dalam mendefinisikan sebuah aturan-aturan dasar juga kita saling menukar proposal. Nah, ketika di tahap ketiga, klarifikasi dan pembenaran, kita kan saling tukar proposal. Nah, kita saling tahu apa aja salah dari teman kita. Nah, kita melakukan klarifikasi dan pembenaran agar lebih baik lagi. Yang selanjutnya, melakukan perundangan dan pemecahan masalah. Nah, dalam inti negosiasi ini dalam poin keempat yaitu melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Jadi mencoba untuk menyelesaikan sebuah perjanjian. Nah, langkah terakhir dalam proses negosiasi yaitu menutup dan implementasi. Setelah kita melakukan sebuah perundingan dan pemecahan sebuah masalah atau mencoba untuk menyelesaikan sebuah perjanjian, maka kita diimplementasikan. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Nah, perbedaan individunya apa sih? Yang pertama ada sifat kepribadian, yaitu orang yang sudah dalam efektivitas negosiasi itu sifat kepribadiannya lebih membawa pengaruh positif dan juga ketekanan dalam pribadinya itu rendah. Yang selanjutnya ada suasana hati atau emosi. Nah, biasanya negosiator itu seringnya merasakan sebuah kekecewaan. Ketika sudah dikecewakan, mereka itu semua merasa bersalah. Selain sebuah kekecewaan juga terdapat sebuah kecemasan, emosi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada budaya dalam negosiasi. Nah, apakah dalam orang-orang yang berbeda budaya itu akan melakukan negosiasi secara berbeda juga? Jawabannya itu iya. Tetapi tidak juga dalam prosesnya itu berbeda. Hanya terdapat sedikit sebuah perbedaan. Jadi bekerjanya itu tetap sama, hanya mengandung sebuah perbedaan, tidak terlalu banyak. Karena keberhasilan dalam sebuah negosiasi itu tergantung dari konteks, bukan dari apakah mereka berbeda budaya dan sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan gender. Nah, di sini tuh wanita itu lebih mudah diajak untuk berkompromi ataupun diskusi. Jadi, para wanita itu memanfaatkan untuk mencari negosiator juga sesama wanita. Jadi, contohnya dengan kita menawarkan gaji.
Sebagai contoh dengan menetapkan gaji yang cukup rendah itu. Selanjutnya ada negosiasi pihak ketiga. Yang pertama ada mediator, kedua arbitrator, dan konsiliator. Nah, mediator ini sebuah pihak ketiga yang tidak memihak, tetapi dia itu memberikan saran ataupun solusi, masukan. Sedangkan arbitrator itu sebuah pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mendikte sebuah perjanjian. Sedangkan konsiliator itu pihak ketiga yang terpercaya yang memfasilitasi sebuah komunikasi informal antara negosiator dengan lawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.